Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, terpuji-pujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu mengharapkan kedatangan Tuhan, Yeshua HaMashiach Elohim itu di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin merenungkan tentang kisah Yusuf pada zaman dahulu. Bagi kita sekalian untuk zaman sekarang ini. Jadi sebagai manusia biasa yang berdosa, banyak hal yang kita alami seperti yang dialami oleh seorang manusia yang bernama Yusuf, yang dikisahkan di dalam firman-Nya bahwa seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf ini yang mempunyai ketulusan hati, kerendahan hati, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia adalah seorang anak daripada Bapak Yakub pada waktu itu. Dia tidak dianggap di dalam keluarganya, terutama saudara-saudaranya sangat membenci dan iri kepadanya. Karena apa? Karena dia lebih disayang oleh ayahnya Yakub pada waktu itu. Ya, karena dia lahir di masa tua ayahnya. Ya, sedangkan Yakub ini memiliki beberapa istri pada waktu itu. Jadi Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya, sehingga ayahnya membuatkan baju yang maha indah bagi Yusuf ini, dan bertambah-tambah irilah saudaranya kepada dirinya. Jadi selaku orang tua, saya berpesan kepada kita sekalian, jangan kita membeda-bedakan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena apa? Mereka bisa melihat dan merasakan kenapa saya lebih dikasihi, kenapa dia lebih disayangi, kenapa saya dibenci, kenapa saya tidak merasakan kasih sayang yang sama seperti yang ayah atau ibu berikan kepada dia, kepada saudara yang lain. Jadi hendaklah kita harus mensamaratakan kasih sayang dan cinta kita kepada setiap anak-anak kita. Jangan kita membeda-bedakan ya di dalam mengasihi dan mencintai anak-anak kita. Karena anak-anak kita bisa merasakan apakah orang tuanya ini sungguh-sungguh mengasihi mereka atau tidak. Mereka merasakan karena mereka mempunyai perasaan dan feeling sebagai anak. Jadi Yusuf pada waktu itu dia sangat dibenci dan sangat saudara-saudaranya itu iri hati kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka seringkali memperlakukan Yusuf ini di luar batas kemanusiaan. Ya, mereka seringkali menyiksa perasaannya, seringkali juga menyiksa fisiknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yusuf bermimpi, Tuhan menyampaikan pesan-pesannya melalui mimpi kepada Yusuf pada waktu itu. Ya, dengan Tuhan menunjukkan berkas-berkas gandum yang menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Berkas-berkas ya. Jadi mimpi yang kedua itu Tuhan juga memberikan pesan kepada Yusuf melalui mimpi, yaitu bulan dan bintang pun menyembah dia, ya. Matahari dan bulan menyembah dia, yaitu melambangkan kedua orang tuanya sujud kepada berkasnya Yusuf ini. Jadi Tuhan menyampaikan suatu jalan yang indah bagi Yusuf ini hanya dikode melalui mimpi dan penglihatan yang Yusuf terima pada waktu itu. Sehingga apa? Yusuf tanpa pikir panjang dia menceritakan setiap penglihatan, mimpi yang dia terima daripada Tuhan itu
Tetapi apa tanggapan daripada saudara-saudaranya Yusuf? Ya, Yakub pada waktu itu saya rasa dia telah tahu apa maksud dan arti daripada mimpi anaknya ini Yusuf ya. Tetapi semua rahasia itu dia menyimpannya diam-diam di dalam hati. Ya, baiklah kita jadi seperti seorang pribadi Yakub ini. Ya, apapun yang kita terima pesan daripada Tuhan itu, baik itu melalui mimpi dan penglihatan, kita jangan menghakimi atau menjudge orang yang mendapat mimpi atau penglihatan itu. Tetapi baiklah kita renungkan penglihatan dan mimpi orang tersebut. Kita bawa itu di dalam doa dan perenungan yang dalam kepada Tuhan Yesua Hamasya Elohim. Karena apa? Di dalam mimpi penglihatan itu ada pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita umat manusia. Ya, saya mengambil contoh adalah kehidupan daripada Yusuf ini. Bagaimana awalnya dia mendapatkan mimpi penglihatan itu yang daripada Tuhan, sehingga dia langsung menceritakannya kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya tanpa dia berpikir panjang. Yusuf ini memiliki hati yang tulus, yang polos ya. Sehingga apa? Tanggapan daripada saudara-saudaranya adalah mereka tambah menjadi sakit hati dan iri hati kepada Yusuf. Siapakah kamu menjadi raja atas kami sehingga kami mau sujud menyembah kepadamu? Siapa kamu? Ya, kalau saudara-saudaranya melihat perawakan daripada Yusuf ini, tidak masuk denominasi ya bagi mereka. Karena apa? Saudara-saudaranya ini memiliki perawakan yang ya ganteng-ganteng ya pada saat itu ya. Orang Israel ini saya bisa membayangkan bahwa mereka ini memiliki perawakan-perawakan yang sangat elok ya. Karena mereka bangsa pilihan Allah di muka bumi ini. Mereka adalah miniatur bagi bangsa-bangsa lain, bahwa betapa Allah itu sangat mengasihi umat manusia. Dan mereka menjadi patokan bahwa bangsa ini dipilih. Allah adalah bangsa yang spesial di mata Allah. Walaupun mereka sombong, tegar tengkuk, ya congkak, ya bebal, Allah mengecam ya, tetapi mereka adalah bangsa pilihan yang tidak bisa terkalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin pada akhir zaman mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi pada waktu juga Tuhan ingin menolong mereka, Tuhan akan datang berperang ya di dalam membela bangsa pilihannya ini. Nanti ya di akhir zaman ini kita akan melihat bagaimana sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Karena apa? Bangsa Israel ini bangsa pilihan Allah. Makanya dari bangsa ini keluarlah para ilmuwan-ilmuwan yang sangat pintar, ya teknologi-teknologi yang canggih keluar daripada bangsa ini. Dan setiap bangsa-bangsa lain yang ingin memerangi bangsa ini, mereka tidak bisa terkalahkan Bapak Ibu. Ya, tetapi ada satu waktu mereka akan dikalahkan ya oleh bangsa-bangsa lain yang akan memerangi mereka. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan akan menolong mereka juga. Jadi kita melihat daripada kehidupan daripada Yusuf ini, bagaimana dia tidak mendapatkan keadilan sama sekali selama dia hidup di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudaranya membenci dia, ya ayahnya Yakub yang sangat mengasihi dia, yang membuatkan baju yang maha indah bagi dia, sehingga apa? Bertambah-tambah bencilah dan iri saudara-saudaranya itu kepada dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa dia dibuang di sumur, dijual kepada orang Midian, ya sampai tembus di rumahnya Potifar. Dan apalagi yang terjadi di dalam rumah Potifar? Roh perzinahan itu ada di dalam istrinya Potifar, sehingga apa? Dia membujuk-bujuk Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang najis, percabulan. Tetapi Yusuf ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga dia menolak ajakan daripada istri Potifar ini, seorang pejabat negara pada waktu itu. Saya rasa juga istri Potifar ini
cantik ya, istri seorang pejabat itu. Pasti dia merawat tubuhnya, semuanya dia merawat. Tetapi Yusuf itu tidak mau tergoda akan rayuan daripada istri Potifar ini. Ya. Karena apa? Yusuf mempunyai pribadi dan hati yang takut akan Tuhan. Itu bedanya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan yang sangat menyolok antara anak-anak Tuhan dan anak-anak duniawi. Ya, manakala anak-anak duniawi ya dibujuk, dirayu sedikit dengan rayuan, ya namanya manusia. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Pasti kita akan terjebak di dalam rayuan gombal tersebut. Ya, pasti istri Potifar ini merayu-merayu sama dirinya Yusuf. Tapi apa? Yusuf tidak tergoda sama sekali. Karena Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia senantiasa menjaga kekudusan dirinya. Kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga dia menolak ajakan untuk tidur bersama dengan istri Potifar pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa daripada istri Potifar ini. Dia menuduh bahwa Yusuf ingin memperkosanya. Padahal dia sendirilah yang ingin memperkosa Yusuf. Ya, jadi terputar cerita itu dibalik putar ya. Manusia duniawi ini sangat cepat dan sangat pintar memutarbalikkan fakta itu. Kalau belum benar-benar di dalam Tuhan, takut Tuhan, manusia duniawi ini sangat pintar lidahnya mereka itu seperti ular yang bercabang-cabang. Memutarbalikkan cerita. A jadi Z, Z jadi A. Berbahayalah kita kalau kita masih memiliki hati yang seperti itu. Manusia yang tidak takut akan Tuhan. Yang merencanakan kejahatan kepada sesamanya. Yang merencanakan fitnah yang besar seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Yusuf. Kita telah melihat bahwa seorang yang bernama Yusuf ini ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, disiksa oleh saudara-saudaranya, sehingga saudaranya mengatakan kepada ayah mereka Yakub bahwa anakmu sudah meninggal yang bernama Yusuf. Dan Yakub sangat bersedih pada waktu itu. Dia berkabung. Ya. Tetapi ada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa yang senantiasa melihat dari atas ke bawah bagi setiap manusia. Tuhan melihat apa yang baik, apa yang jahat yang manusia lakukan itu kepada sesamanya. Kita melihat cerita daripada kisah Yusuf ini. Dia tidak berjalan sendiri. Dia ada berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Walaupun kehidupan daripada Yusuf ini naik turun di lembah kekelaman, di lembah air mata. Apakah Yusuf tidak bersedih pada waktu dia tidak diperlakukan dengan semestinya oleh saudaranya? Seharusnya dia mendapatkan kasih sayang, belas kasihan oleh saudara-saudaranya. Tetapi malah sebaliknya yang Yusuf dapatkan adalah ketidakadilan, penghinaan, fitnah sana sini. Apakah kita sebagai manusia zaman sekarang, kita pernah mendapatkan hal tersebut di dalam kehidupan kita? Apa sikap hati kita kepada mereka yang dengan semena-mena menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita, merendahkan kita, mengarang-ngarang cerita-cerita yang tidak benar terhadap diri kita? Apa reaksi kita? Apakah kita memiliki hati seperti Yusuf yang mengampuni, turun belas kasihan kepada orang-orang yang memfitnah, menyiksa, menderah dia, ya, menghina dia? Ya, apakah kita memiliki seperti hati Yusuf? Coba kita renungkan kisah daripada Yusuf ini. Luar biasa bagaimana Allah mengangkat dia daripada lembah kekelaman air mata. Allah mengangkat dia sebagai pejabat di negeri orang. Saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Midian. Itulah jalan yang membawa Yusuf
ke dalam pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, sehingga dia mendapatkan posisi sebagai pejabat tertinggi pada waktu itu, memegang kekuasaan di beberapa wilayah, sehingga pada waktu negara-negara, wilayah kekuasaannya, dan seluruh wilayah-wilayah yang terdampak kelaparan pada waktu itu selama 7 tahun, Roh Allah itu, Roh Kudus itu, kebenaran Allah itu menyingkapkannya kepada Yusuf untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan selama masa 7 tahun untuk negerinya, sehingga Yusuf dan keluarganya terpelihara pada waktu itu. Itu semua karena apa? Kuasa Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu turun di dalam diri anak manusia ini, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manakala kita pada saat ini berada di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah air mata, di dalam lembah ketidakadilan, di lembah cacian orang, fitnaan orang, hinaan orang, ya, cerita-cerita yang tidak benar yang mereka karang kepada diri kita. Mari bersyukurlah kita. Kita katakan terima kasih Yeshua Hamasya Elohim. Karena itu adalah proses bagi kita yang membentuk mental kita ini menjadi mental yang baja. Superwoman. Sekali saya menjadi wonderful superwoman. Ya. Jadi bukan hanya cantik di luar saja, tetapi kita memiliki kecantikan yang batania, yang batin. Batinnya kita diubahkan, dirubah oleh Tuhan. Mental kita yang kerupu ini, mental kita yang manja-manja, mental kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan rubah semuanya melalui apa? Proses lembah kekelaman air mata. Asal kita tidak mengandalkan ego kita. Jangan baru tersentuh ego kita, perasaan kita bawa di kantor polisi. Ya, kita melapor sana sini sehingga apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa dari proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah pada waktu penderitaan dunia yang kita alami, khusus anak-anak Tuhan, umat manusia seluruhnya di muka bumi ini, ingatlah kepada Sang Penciptamu bahwa matanya tidak pernah berpaling daripada kita, anak-anaknya, apalagi anak-anak yang spesial, yang bercahaya di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya daripada kita. Sehingga apa? Ketidakadilan, fitnahan, cacian, makian daripada orang-orang sekeliling kita, Tuhan akan ubahkan air mata kita menjadi butiran permata di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Orang-orang yang pernah menghina kita, menfitnah kita, di depan mata mereka lah Tuhan menunjukkan jalannya, dan Tuhan mengangkat derajat-derajat setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengangkat, mempromosikan tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia, bukan, tepat waktu Tuhan. Jadi hati kita, janganlah kita terlalu bersedih atau galau manakala kita pada saat ini kita mendapatkan ketidakadilan, kita mendapatkan cacian, kita mendapatkan makian, kita mendapatkan fitnahan dari orang-orang terdekat kita, dari sekeliling-sekeliling kita. Ya. Ingat, iblis memakai orang-orang dekat kita, bukan orang-orang yang jauh, Bapak Ibu, bukan. Karena apa? Orang-orang yang jauh itu tidak bisa menjangkau kita. Iblis memakai orang-orang dekat kita. Ya, semuanya, apakah pasangan hidup kita, teman kita, sahabat dekat kita, orang di dalam gereja kita, orang di luar gereja kita, pokoknya orang-orang yang ada di sekeliling kita, iblis itu melihat. Ya.
semuanya. Dia memakai orang-orang di sekeliling kita untuk memproses kita, menggodok kita. Apakah kita keluar sebagai pemenang atau sebagai pecundang, jatuh di dalam berbagai-bagai lubang yang iblis siapkan itu. Tetapi manakala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita muncul sebagai pemenang di atas pemenang kehidupan ini, maka terdiamlah, terkatuklah mulut iblis-iblis ini yang senantiasa memakai orang-orang di sekeliling kita ini. Mereka akan melihat begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang terjadi atas setiap diri anak-anak Tuhan. Kita melihat bahwa contoh kehidupan itu telah terjadi. Di dalam firman Tuhan dicontohkan kisah daripada seorang Yusuf. Walaupun dia tidak dianggap oleh keluarganya, tidak dianggap oleh saudaranya, disepelekan, disiksa, didera, menderita, dibuang ke dalam sumur, dijual kepada orang Midian. Semuanya itu Yusuf alami. Difitnah oleh istri Potifar, ya, dia masuk dalam penjara. Tetapi apa? Tuhan mengangkat Yusuf derajatnya di depan muka mata lawan-lawannya. Itulah bonus setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menjaga kekudusan kebenaran hidupnya, manakala ia menyadari bahwa betapa besar kasih karunia Allah itu di dalam dirinya, sehingga apa? Dia tidak menyia-nyiakan hidupnya jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan, tetapi dia membiarkan kuasa Allah itu bertahta di dalam hidupnya, mengontrol hidupnya, menguasai hidupnya. Dan kuasa Allah itu bermanifestasi di dalam hidupnya seorang yang bernama Yusuf. Kita lihat cerita, fakta Alkitab, firman Tuhan itu telah disodorkan kepada kita untuk kehidupan anak-anak manusia. Bagi kita sekalian, kita jangan menganggap hidup kita ini biasa-biasa saja. Kita bisa seperti Yusuf yang digambarkan di dalam firman Tuhan itu, asal kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, menuruti firman Tuhan dengan setia dan taat. Jangan jadi pembangkang, jangan jadi bandel kita mengikuti Tuhan. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Taat akan perintah, 10 perintah Tuhan. Jauhi segala macam dosa-dosa yang Tuhan tidak berkenan atas diri kita. Semuanya kita harus membuangnya secepatnya. Sehingga apa? Tuhan bisa memakai hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia, tidak ada yang mustahil manakala Tuhan mengangkat derajat kita dari lembah kekelaman air mata yang tidak dianggap orang, seperti kisah daripada Yusuf ini. Tetapi manakala Tuhan Yesus HaMasiah itu telah menggariskan kehidupan orang itu dari lembah kekelaman air mata penderitaan dunia ini, dari ketidakadilan dunia ini yang dia dapatkan, dari kezoliman manusia yang dia dapatkan daripada Yusuf ini, Tuhan mengangkat derajatnya sampai menjadi pejabat tertinggi di negaranya pada saat itu, di negeri orang. Kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat anak-anaknya dari lembah air mata kekelaman, dari lembah ketidakadilan, dia angkat menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai di mata manusia. Dunia nyata tidak ada yang mustahil. Bisa saja itu terjadi di dalam diri Anda, di dalam diri saya, ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kita senantiasa merenungkan firman-Nya, menyimpan firman-Nya itu di dalam hati kita yang terdalam. Dan ketika ada badai masalah, sakit, penyakit, pergumulan hidup dihantam kiri kanan atas bawah, kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Firman itu berbicara. Ketika badai itu datang, kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi drop,
tetapi kita semakin kuat berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu. Makanya jangan lepaskan, jangan pernah kita lepaskan genggaman tangan kita di dalam tangan kuasa belas kasihan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach itu, kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal pribadinya itu. Jangan kita melepaskan genggaman tangan kita. Senantiasa kita melekat erat dengan kuasa Allah itu. Sehingga apa? Manifestasi-manifestasi kuasa Allah itu akan berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki kuasa yang luar biasa powerful ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Siapakah lawan kita jikalau Allah beserta dengan kita? Siapa lawan kita yang bisa menghalangi jalan hidup kita ketika manakala Allah telah membuka pintu itu bagi kita? Tidak ada yang bisa menutupnya. Seorang manusia pun tidak, malaikat pun tidak. Ketika Allah membuka pintu itu bagi kita, setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya, yang diberkatinya, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menutupnya. Karena apa? Kuasa Allah itu senantiasa ada di depan kita, ada di samping kiri kanan kita, dan ada di belakang kita yang menjaga, menyertai, memberkati kita manakala kita keluar pintu masuk rumah kita. Penyertaan dan kuasa berkat-berkat Tuhan itu ada mengikuti langkah-langkah kaki kita, anak-anak Tuhan. Percayalah, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jalan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Senantiasa proses Tuhan itu melalui jalan penderitaan, air mata, melalui jalan gurun yang terjal, melalui gurun, padang gurun yang kering. Tetapi disitulah kita melihat mujizat Allah terjadi. Kuasa Allah dinyatakan melalui lembah air mata, lembah kehinaan bagi dunia ini. Kita akan mendapatkan penyertaan kuasa Allah itu nyatalah bagi diri kita. Dan kita bisa merasakan kuasa Allah itu ada senantiasa dengan kita. Kita bisa merasakan cinta kasih Allah itu nyata, sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Hanya diri kita sendirilah dan hati kita sendirilah yang bisa merasakannya. Bukan orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang merasakan bahwa betapa cintanya Tuhan atas diri kita, betapa cintanya Tuhan atas pribadi kita, orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang menjauhi langkah-langkah kakinya daripada kejahatan, daripada mulut yang berdusta berbohong, daripada hati yang bercabang, daripada lidah yang bercabang ular beludak. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan akan membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Walaupun kata dunia kita tidak dianggap, kita tidak dilihat. Mungkin orang akan melihat kita sebelah mata atau setengah mata. Mereka akan melihat kita. Ataupun kita tidak dianggap oleh mereka sama sekali. Tidak masalah, Bapak Ibu. Jangan engkau kecewa dan tawar hatimu manakala manusia lain tidak menganggap engkau, tidak merespon akan kehadiranmu. Jangan kecewa, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kejarlah penilaian Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jikalau engkau mengejar penilaian Tuhan, jikalau engkau mengejar cinta kasih daripada Tuhan, engkau tidak membutuhkan apa-apa neko-neko yang daripada manusia itu. Walaupun manusia lain itu memperlakukan engkau sangat tidak adil, engkau melihat Tuhan Yeshua, engkau memandang salibnya, engkau melihat betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dirimu, engkau melihat bahwa Dia sangat mencintai dirimu. Untuk apa lagi kita mengejar kasih sayang, cinta daripada manusia yang sia-sia itu? Ingatlah, cinta manusia itu biasanya terbatas, Bapak Ibu.
Ya, baik itu dari pasangan hidup kita, dari sahabat kita, jangan mengandalkan cinta mereka. Karena apa? Belum tentu cinta dan kasih sayang mereka itu asli. Kadangkala yang keluar adalah kepalsuan semua, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus dan cinta kasihnya itu di dalam hati kita. Manakala badai cinta manusia itu luntur memudar, apakah dia berpaling ke wanita lain, ke pria lain, kita tidak akan drop. Kita tetap berdiri teguh, berpegang teguh. Karena apa? Yang kita isi di dalam hati kita adalah cinta ilahi, bukan cinta manusia, tetapi cinta ilahi. Itu sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu. Cinta yang tanpa batas. Jadi ketika manakala manusia itu sangat menyakiti hati kita, sangat menyakitkan, kita tidak menjadi drop. Manakala mereka menghina-hina diri kita, mencaci maki diri kita, mengolok-olok kita, kita tidak akan drop. Kita tidak pandang mereka, karena kita pikir ya sama. Manusia hanya dari tanah, banyak salahnya, banyak hilafnya, banyak dipakai setannya, banyak ularnya, mulutnya bercabang, otaknya bercabang, hatinya bercabang. Jadi kita tidak mengandalkan cinta daripada manusia itu, tetapi kita mengandalkan cinta ilahi itu. Jikalau kita mengandalkan cinta daripada ilahi itu, ya, kita berproses di dalam proses ilahi itu, dimensi ilahi itu, kita akan menjadi pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Kita bukan keluar sebagai orang-orang yang berlomba di dalam kekalahan. Tidak ada istilahnya anak-anak Tuhan yang bersinar keluar menjadi pecundang atau kalah di dalam medan peperangan roh melawan setan. Kita harus keluar menjadi pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Walaupun badai menyikat kita dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang menghantam kita, kita tetap berdiri kokoh. Kokoh ya, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan lihatlah, ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita taat kepada firman Tuhan itu, kita takut akan melakukan dosa pelanggaran itu, Tuhan akan mengangkat kita jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat. Tuhan akan mengangkat kita sehingga orang-orang bisa melihat kita bahwa betapa berkuasanya Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan kuasanya. Akan berbeda Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Sangat berbeda. Yang mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan otaknya, mengandalkan segala apapun yang ada di dalam fisiknya. Itu akan berbeda Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan, cinta belas kasihan Tuhan itu ada di dalam dirinya, mereka akan semakin rendah hati. Ingat, semakin rendah hati. Ketika mereka mengenal pribadi Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu, mereka berkata di dalam hatinya, di dalam dirinya, siapakah saya Tuhan? Siapakah saya? Saya hanyalah manusia debu tanah yang berdosa, setitik debu di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa jikalau Tuhan tidak ada di pihak saya. Jikalau Tuhan tidak mengangkat saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya debu tanah, manusia yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Baik itu melalui pikiran saya, perkataan saya, hati saya, perbuatan saya, semuanya kadangkala lari daripada hukum-hukum Tuhan. Tetapi saya mohon pengampunan dan belas kasihan itu terjadi atas diri saya, sehingga tercurahlah belas kasihan Tuhan itu kepada diri setiap anak-anaknya yang senantiasa berlutut memohon belas kasihan, pengampunan atas dosa-dosanya. Karena tidak ada semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang suci, kudus, sempurna. Hanya satu pribadi yang pernah hidup di muka dunia ini,
yang suci, kudus, sempurna, yaitu pribadi Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Dialah yang telah menebus dosa kita, yang telah menyucikan dosa-dosa kita, pemberontakan kita, dan telah membayar lunas semuanya kepada iblis. Untuk apa lagi kita menjadi takut? Beda Bapak Ibu, anak-anak dunia yang mengandalkan otak, kelebihan-kelebihan jasmaninya, itu akan sangat berbeda. Mereka akan jatuh-jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Baik itu kenajisan, mamon, segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Itulah yang akan mereka lakukan. Karena apa? Di dalam hati mereka ada keangkuhan, ada kesombongan. Itulah hati yang dimiliki oleh Lucifer, iblis. Kesombongan, keangkuhan diri. Makanya banyak yang jatuh dalam berbagai-bagai macam jebakan iblis itu, pencobaan. Karena apa? Angkuh. Di dalam hati yang angkuh, melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa Bapak Ibu, di hati yang angkuh, Anda akan melahirkan, menghasilkan dosa, berbagai-bagai macam dosa. Baik itu dosa kenajisan, dosa mamon, ya, tanpa menghiraukan norma-norma etika-etika agama. Karena apa? Hatinya angkuh. Karena apa? Hati yang angkuh, Lucifer, iblis itu, dia tidak menghiraukan norma-norma agama. Tabrak. Karena apa? Dia ingin menyenangkan hatinya sendiri, menyenangkan hati setan. Kalau Anda ingin menyenangkan hati setan, maka akan tabrakan dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum kudusnya Tuhan. Hukum-hukum yang maha kudus, tabrak Bapak Ibu. Semuanya tidak ada yang sejalan. Jikalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka hukum-hukum Tuhan yang maha kudus itu kita akan pelihara di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita akan jaga hukum-hukum Tuhan itu manakala kita telah menerima kuasa Allah itu. Kita telah bertobat sungguh-sungguh daripada dosa-dosa kita. Kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan itu nyata atas diri kita, bekerja di dalam diri kita. Dan kuasa Allah itu bermanifestasi di dalam diri kita. Di dalam hal apapun yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Kita menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, sehingga orang-orang akan diberkati, orang-orang akan dikuatkan, orang-orang akan menemukan jalan yang lurus itu, jalan kebenaran. Jalan yang lurus itu hanya melalui Nabi Isa anak Maryam. Dialah hakim yang adil yang akan datang di akhir zaman, yang akan membunuh dajjal setan itu, yang akan mengikat setan-setan itu di dalam api neraka dan pengikut-pengikutnya. Percayalah bahwa hanya jalan yang lurus itu kita dapati di dalam jalannya Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Tidak ada Allah lain selain Allah, Tuhan Yesua HaMashiach Elohim, yang bertahta di dalam kerajaannya yang maha kudus. Jangan kita terkecoh, carilah jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Di dalam firman-Nya, di dalam Bible Alkitab, kita bisa menemukan dan membaca firman itu tentang keberadaan diri Allah itu. Kita akan menemukan, karena buku itu adalah pengilhaman roh kebenaran kepada kita manusia, sehingga orang-orang yang telah hidup di dalam roh dan kebenaran itu, yang bisa mengetahui rahasia-rahasia ilahi, apa yang disingkapkan per satu ayat, per satu kalimat, ada kuasa Bapak Ibu. Karena itu adalah alam dimensi roh yang bekerja. Bukan alam nyata ini, bukan. Alam roh. Makanya firman Tuhan itu sangat berkuasa. Karena itu adalah roh Allah sendiri yang berbicara di dalam buku kitab suci itu. Bukan manusia, bukan. Roh Allah itu sendiri. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita berdoa meminta Roh Kudus, roh kebenaran itu, roh Allah itu yang menyingkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak berdoa, jangan kita tidak meminta kuasa Allah itu. Maka apa?
Yang terjadi apa? Baru kita membuka Alkitab itu, kita sudah tertidur, merasa mengantuk. Karena apa? Setan telah menyerang kita terlebih dahulu. Ya, dengan rasa malas, rasa mengantuk, baru membuka Alkitab saja sudah mengantuk. Karena apa? Kedagingan kita belum matikan. Kedagingan kita masih hidupkan. Kita masih hidup di dalam dosa itu. Kita masih gemar melakukan dosa itu. Kita masih menyanjung-nyanjung dan bangga terhadap dosa yang kita lakukan. Jangan Bapak Ibu, buanglah segala dosa-dosa itu dan marilah kita menghampiri tahta hadirat Tuhan itu dengan ketulusan hati. Kita sujud menyembah, kita baca Alkitab, firman Tuhan itu, meminta hikmat, roh daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang belum kita ketahui secara dunia nyata ini. Kita bisa dapat mengetahuinya melalui alam roh kebenaran, Roh Kudus itu yang akan menyingkapkan semuanya, segala sesuatunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikatlah kedagingan kita. Kita buang segala hal-hal keinginan daging kita yang bertentangan dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini semakin dekat. Dan saya mendapatkan penglihatan bahwa di hari-hari akhir, masa akhir ini, tubuh kita lah yang akan menjadi alat transaksi bagi setan untuk segala sesuatu. Di dalam hal menjual membeli, kita memakai tubuh kita. Sudah tidak ada lagi uang yang beredar pada waktu itu. Di masa itu karena apa? Kekayaan dunia ini sangat melimpah-limpah. Karena banyak orang yang sudah meninggal berpindah alam. Sehingga apa? Harta-harta mereka itu mereka tinggalkan. Dan siapa yang menikmatinya? Ya pemerintahan 66 itu. Setan ya, Lucifera. Itu yang akan menikmati semuanya. Saya melihat, saya diperlihatkan Tuhan, ya barusan, ya saya ada di sebuah pasar, ya pada waktu itu. Dan saya hanya menunjukkan jari saya ini kepada pembeli ikan itu tanpa saya membayar, ya ikan itu tanpa saya membayar, ya saya sampai bingung pada waktu penglihatan ini. Saya katakan di mana ini kepada Roh Kudus, Roh Tuhan itu, di mana saya ini? Dijawab itulah ketika engkau pada waktu masa itu. Engkau pada waktu masa itu digambarkan manusia-manusia pada waktu itu ya Bapak Ibu. Masa itu saya sudah berada di masa itu, masa depan, ya. Jadi tidak ada uang yang beredar, kita hanya menunjukkan tangan kita untuk membayar segala sesuatu yang kita mau beli. Ya, baik itu kebutuhan makanan, pakaian pada masa itu. Karena apa? Setiap pembeli, setiap orang pada masa itu diberikan handphone yang canggih itu. Ada alat sinar lasernya yang canggih dan bisa mendeteksi apakah enzim Lucifera itu sudah berada di dalam tubuh kita sebagai alat transaksi. Karena kalau kita telah memiliki enzim itu Lucifera 666 itu sebagai tanda alat transaksi kita untuk menggantikan uang tunai ini, maka kita apapun yang kita suka beli, kita tinggal ambil saja. Kita hanya menunjukkan tangan kita ini kepada mereka. Baik kita, posisi kita di dunia ini mau susah, mau kaya, mau apa, itu semuanya apa yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Hanya menunjukkan tanda itu. Apakah kita telah memiliki tanda itu, maka akan diberikan barang-barang yang kita suka pada waktu itu. Karena apa? Handphone akan dibagikan secara gratis, yang handphone yang super canggih itu, ya kepada setiap penjual-penjual itu akan dibagikan ya. Dan handphone itu yang akan mendeteksi kita, alat itu yang akan mendeteksi kita, apa kita telah memiliki tanda itu. Dan bagi anak-anak Tuhan yang tidak menerima tanda binatang Lucifera itu, maka kita akan ditolak. Kita tidak bisa membeli dan menjual pada waktu itu. Dan solusi memang yang terbaik adalah pergilah ke gunung-gunung. Ya, kita menanam tanaman, membuat kolam. Ya, jangan tinggal di kota. Akan sangat susah, sangat sulit. Kita ditekan. Ya, karena apa? Kita tidak mengikuti peraturan dunia ini. Kita out, keluar daripada dunia ini. Ya, kita tidak mengikuti peraturan dunia ini. Maka segala hal yang dunia ini lakukan pada waktu itu, segala hal transaksi penjualan pembelian itu, seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan, kitab Wahyu 13, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, itu sudah ada di depan mata kita Bapak Ibu.
2-3 tahun itu sudah diberlakukan. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Ini hanya putaran waktu dunia saja, kita tinggal menunggu. Jadi segala sesuatu hal yang kita lakukan nanti, semuanya kita bayar dengan tubuh kita ini. Untuk tahap pertama ini penguncian kota sudah sementara jalan, ya. Setelah itu penguncian uang, habis itu penguncian roh dan jiwa. Semuanya harus tergenapi ya program ini, ya, dari 66 ini, sehingga anak-anak Tuhan yang tidak mau mengikuti program ini, maka mereka akan keluar dari tengah-tengah dunia ini. Dan sesuai pada waktu Tuhan, hanya Bapa yang surgawi yang tahu. Itulah yang dinamakan dengan raptur, pengangkatan anak-anak Tuhan. Dilarikan Tuhan di suatu tempat, disembunyikan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertahanlah kita anak-anak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ujian yang lebih besar yang akan kita hadapi yaitu mamon, uang. Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang butuh uang untuk makan, minum, berbelanja, pakaian, untuk memenuhi segala sesuatunya. Tetapi manakala kita lolos di dalam ujian ini, kita tidak menerima tanda 66 itu. Di dalam hal mamon ini, ujian yang kedua, penguncian kota sudah tahap pertama, penguncian mamon tahap kedua, ya, itu akan ditargetkan. Mana orang yang tidak butuh uang? Semua manusia butuh uang. Tetapi iblis meminta tubuh kita untuk menjadi alat transaksi bagi dia, untuk memberikan tubuh kita, jiwa dan roh kita kepadanya. Sehingga apa Bapak Ibu? Orang-orang banyak akan menerima tanda itu. Karena apa? Akan dipersulit. Kita tidak bisa berbeli, tidak bisa berbelanja. Karena apa? Tubuh kita inilah dijadikan alat transaksi bagi kita untuk segala hal yang berkenan dengan kepengurusan, kepemilikan dunia ini. Hal-hal apa saja yang kita ingin beli, kita ingin makan, kita ingin nikmati, harus dibayar dengan tubuh kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan galau hati kita. Karena apa? Tuhan datang tepat pada waktu yang tepat, menurut kacamatanya Tuhan, bukan menurut kacamata dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ikuti prosesnya. Penyaringan, penampian, pemurnian anak-anak Tuhan sedang berlangsung pada saat ini. Penandaan tanda binatang 66 itu dan tanda milik Allah sedang berlangsung pada saat ini. Tanda Allah dan tanda Lucifera. Mana yang kita pilih? Hanya dua itu. Jadi tidak perlu mengkoreksi orang lain, tidak perlu kita menanggapi pandangan yang berbeda dengan kita, tetapi marilah kita masing-masing menjaga diri kita, menjaga pelita iman kita di hadapan Tuhan. Baiklah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah akan kebenaran firman Tuhan, dan selalulah andalkan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan, biarlah kita semakin kuat berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena inilah detik-detik terakhir bagi kita. Inilah saatnya, waktunya untuk anak-anak Tuhan bersinar, berdiri teguh di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan beritakanlah bahwa kuasa Allah dahsyat, kuasa Allah luar biasa yang melampaui segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengandalkan kepadanya, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Kebesaran Tuhan semakin dilihat oleh semua manusia. Dan biarlah banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa semua lutut bertelut untuk menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus HaMashiach Elohim adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kunci kerajaan maut, jurang maut itu, dan kerajaan surganya yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat dan tersenyumlah yang manis kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sampai pada kesudahan zaman. Amin.